selamat datang di channel ini. Sebagai bentuk dukungan dari kalian, berikan bantuan dengan melakukan subscribe, like, dan komen. Support dukungan dari kalian akan menjadi dukungan besar untuk saya terus melakukan ide kreatif. Dan saya berdoa agar dukungan kalian menjadi pahala untuk kalian semua. Amin. Dan kita mulai ceritanya dari sini. Bayangkan kamu sedang berkendara di jalan lintas, tengah malam, hujan turun deras, dan tiba-tiba, BRAAK, suara benturan keras memecah malam. Sebuah kecelakaan fatal terjadi tepat di depan rumah makan Padang yang masih menyala lampunya. Orang-orang mengira itu hanya kecelakaan biasa. Padahal, 1 minggu setelah kejadian itu, rumah makan tersebut didatangi oleh korban kecelakaan itu sendiri. Bukan untuk makan, tapi untuk mencari anggota tubuhnya. Jangge hilang. Namaku Darul. Aku adalah penjaga malam sebuah rumah makan Padang di pinggir jalan lintas Sumatera. Malam itu hujan turun deras sekali dan kondisi jalan terlihat licin. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Ketika aku hendak menutup warung, lalu terdengar suara rem panjang disusul dentuman keras. Aku menoleh ke arah jalan. Sebuah truk bermuatan sawit menghantam sepeda motor dari arah berlawanan. Tubuh pengendaranya terpental, menghantam aspal, dan terseret hingga berhenti tepat di depan rumah makan. Aku berlari keluar. Lampu warung menerangi tubuh itu. Matanya terbuka, menatap lurus ke arah pintu rumah makan. Tapi ada yang salah. Tubuhnya tidak utuh. Ada bagian yang hilang. Orang-orang mulai berdatangan. Polisi datang. Ambulans menyusul. Saat jenazah diangkat, aku mendengar salah satu petugas berbisik. Tubuhnya nggak lengkap. Kata-kata itu menempel di kepalaku. Seminggu setelah kecelakaan, jalan lintas kembali normal. Tapi, rumah makan Padang itu berubah. Setiap malam, setelah jam 12, dapur mengeluarkan bau aneh. Bukan bau rendang, bukan bau gulai, tapi bau daging mentah, bercampur amis hujan. Aku penjaga malam, dan ada satu aturan yang selalu diingatkan. Bos lama, jangan pernah buka warung lewat jam 12. Aku tidak pernah bertanya alasannya. Sampai malam ke-7, hujan turun lagi. Jam dinding menunjukkan jam 0:17, dan pintu warung diketuk, tok, tok, tok. Di balik pintu kaca, berdiri seorang pria. Pakainya basah, wajahnya pucat, dan matanya mata orang yang sudah mati. Aku membuka pintu sedikit. Maaf bang, sudah tutup? Dia tersenyum miring. Saya cuma mau tanya, katanya pelan. Ada anggota tubuh saya di sini? Dadaku terasa kosong. Aku memperhatikan tubuhnya. Lengan kanannya utuh, tapi sisi kirinya seperti terpotong bayangan. Lampu warung berkedip. Saya mencarinya seminggu ini. Lanjutnya, dan baunya ada di sini. Dia menoleh ke arah dapur. Kepalaku berdenyut. Aku teringat malam setelah kecelakaan. Bos datang membawa kantong hitam besar. Masukin dapur, katanya. Aku sempat melihat isinya. Daging. Tapi bukan seperti daging biasa. Bos hanya berkata, kalau nemu rezeki di jalan, jangan banyak tanya. Sekarang, pria itu sudah berada di dalam warung, tanpa membuka pintu. Ada yang menyimpan saya, katanya. Ada yang memasak saya. Dari dapur, tutup panci terbuka sendiri. Uap panas mengepul. Baunya membuat kakiku gemetar. Pria itu berdiri di depan panci gulai terbesar. Ini bagian saya, katanya. Aku melihat ke dalam, dan aku tahu potongan itu cocok. Tubuh pria itu perlahan berubah. Lukanya menghilang. Kulitnya kembali hidup. Dia menoleh padaku. Tapi masih kurang satu, katanya. Aku mundur. Apa? Dia tersenyum. Pengganti, pagi hari, rumah makan Padang itu buka seperti biasa. Orang-orang bilang masakannya makin enak, lebih berasa, lebih lengkap. Tak ada yang sadar. Penjaga malam lama menghilang. Tak ada yang heran, papan aturan berubah menjadi buka 24 jam. Karena setiap malam, selalu ada yang lapar. Dan ada yang masih mencari bagian tubuhnya. Jika suatu malam, kamu mampir ke rumah makan Padang yang buka 24 jam dan penjaganya menatapmu lama
sambil tersenyum. Jangan tanya dari mana daging itu berasal. Karena bisa jadi sebagian darinya pernah bertanya hal yang sama. Bang, ada anggota tubuh saya di sini? Jika suatu malam kamu melewati jalan lintas dan melihat rumah makan Padang buka 24 jam tanpa satu pun pelanggan di dalam, jangan berhenti. Jangan menoleh ke dapur. Dan jika penjaganya bertanya dengan suara pelan, "Bang, cari yang lengkap atau yang hilang?" Percayalah, itu bukan pertanyaan. Itu undangan untukmu. Setelah banyaknya gangguan yang aku alami pada hari itu, malam itu, aku memutuskan untuk pulang dulu. Dengan badan gemetar. Dan aku yakin, aku bukan cuma merasa diganggu. Aku merasa dia memilih aku. Karena sejak malam itu, aku mulai sering dengar suara jari mengetuk di kaca rumahku sendiri. Entah bagaimana aku bisa tenang dengan banyaknya gangguan yang menggangguku. Esok paginya, aku bangun seperti biasa dan mulai menyiapkan diri untuk berangkat bekerja sambil berpamitan dengan anak istriku. Malamnya, ketika aku sedang tertidur di rumah makan, sambil menunggu pembeli, suara tek-tek-tek muncul dari jendela rumah makan. Aku buka tirai. Gak ada siapa-siapa. Aku coba ingat kata pemilik rumah makan. Kursi depan itu, tempat dia duduk. Nekat, aku mengeceknya. Jam 12 malam lewat kelima, aku hanya berdua dengan kerabatku, Akbar. Rasanya ingin sepat-sepat tutup dan pulang. Lampu masih nyala, tapi redup. Aku lihat kursi depan itu kosong, tapi ada sendok di atas mejanya dan kuku-kuku kecil di atas meja. Aku mendekat, kukira biji cabai, tapi begitu kulihat dekat, itu potongan kuku manusia. Aku menutup mulut, mundur. Lalu aku dengar suara dari arah kursi, suara seperti orang mengunyah. Padahal kursinya kosong. Aku merinding. Akbar, 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 cepat ke sini, panggilku. Bantu aku bereskan meja ini. Kamu lihat ini, seperti kuku manusia. Kan, temanku bilang, bukan, ini kotoran saja. Aku sudah nggak kuat lagi. Aku harus selesain semuanya. Malam itu aku nekat balik pulang, dan aku bersumpah. Yang aku lihat malam itu lebih parah dari semua mimpi buruk. Karena jari-jari itu hidup. Aku dengar, esok hari, pihak keluarga dari korban kecelakaan tersebut akan tabur bunga di tempat kejadian keluarganya tersebut. Esok paginya, benar saja, aku lihat ramai di rumah makan nasi Padang tempatku bekerja. Mereka mulai berdoa di sekitaran area kejadian kecelakaan tersebut. Aku lihat ada polisi yang mendampingi mereka berdoa dan menabur bunga di area tersebut. Dalam hatiku pun berdoa, untuk setelah kejadian ini, aku tidak menjadi korban ketakutan dari arwah korban kecelakaan tersebut. Sejak setelah hari di mana keluarga korban datang dan melakukan doa di area kecelakaan tersebut, aku nggak pernah dengar suara ketukan lagi. Nggak ada lagi bau amis darah. Nggak ada lagi bayangan di kaca. Nggak ada lagi kursi yang dingin, dan tidak lagi aku merasa diganggu. Aku bisa tidur, aku bisa ketawa, aku bisa hidup normal. Setelah seminggu penuh, aku diganggu oleh arwah dari korban kecelakaan tersebut. Kondisi rumah makan Padang pun kembali normal. Situasinya kembali tenang, dan cerita pun selesai.